Shalom, selalu semangat, yes. Puji nama Tuhan. Akhirnya kita berjumpa kembali dengan ibadah raya Gereja Citaraya. Marilah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita beribadah dengan penuh sukacita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nikmati hadiratnya dalam ibadah bersama-sama pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, sudah terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah raya online GCS Raya. Kita percaya semua karena kebaikan nama Tuhan. Hari ini saya mengundang saudara untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang telah mati, Dia yang telah bangkit, dan sekarang Dia naik ke surga untuk kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyatakan dalam pujian kami hari ini Tuhan, bahwa benar hanya Engkau menolong kami. Engkau yang selalu setia di setiap hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mau angkat pujian ini Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong
pujian bahwa kuasa maut telah dipatahkan oleh Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita pujian ini. Amin. Allah
Kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Haleluya. Bahwa kuasa-Mu besar Tuhan. Kami percaya bahwa Allah sanggup untuk melakukan setiap perkara yang besar dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami di hari ini bersama-sama untuk menikmati berkat firman Tuhan. Mari Allah berbicaralah atas kami. Karena kami siap Tuhan untuk diperlengkapi. Karena kami siap Tuhan untuk dibentuk oleh firman-Mu. Biar kami boleh menjadi para pelaku firman. Kami tidak hanya boleh menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman dalam hidup kami, dalam kesaksian kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap pertolongan yang Kau berikan. Hari ini kami mengucap syukur dan menyerahkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini karena anugerah Allah yang besar buat kita sekalian. Haleluya. Masih kita mau mendengarkan bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita mau belajar apa yang menjadi pendorong keluarga Allah untuk melayani Tuhan. Ulangan 13 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Di sini kita melihat bahwa di dalam Ulangan 13 ayat yang keempat menekankan tentang kepatuhan kepada Allah. Terdapat perintah Tuhan di dalam ulangan tadi, yaitu kepada Dia atau kepadanya harus engkau berbakti. Berbakti kepada Tuhan berarti mengabdi kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Apakah pendorong keluarga untuk melayani Tuhan? Ada pertanyaan di sana. Ada 3P sebagai pendorong keluarga melayani Tuhan. Yang pertama adalah adanya panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam Lukas 8 ayat yang pertama, di sana dikatakan tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia. Melayani Tuhan adalah karena ada panggilan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Melayani Tuhan terutama ada panggilan di mana Allah mau pakai kita secara pribadi untuk melayani sesama. Dia membuat kita punya motivasi sehingga kita benar, kita kuat, kita setia untuk melayani Tuhan. Sebagaimana para murid melayani bersama-sama dengan Yesus, demikian juga dengan saudara dan saya. Kita mau bersama-sama melayani bersama dengan Allah. Karena kita dipanggil bukan saja untuk diselamatkan, tapi saudara dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Keluarga yang dipanggil untuk melayani Tuhan tidak lagi menjadi family oriented, tapi berpusat kepada God oriented. Dalam family oriented, keluarga-keluarga memberikan perhatiannya sangat besar kepada keluarganya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Sedangkan kalau kita adalah God oriented, sebagai keluarga Tuhan memberikan perhatian sangat besar untuk kepentingan Tuhan sendiri. Aquila dan Priscilla, ada sepasang suami istri di kota Korintus bekerja bersama-sama dengan Rasul Paulus mengembangkan usaha sebagai pembuat tenda. Mereka bermitra dalam profesi mereka dan pelayanan mereka. Seimbang antara profesi mereka untuk pembuat tenda dengan pelayanan mereka. Kita melihat di sini bahwa ternyata berfokus tidak hanya kepada family oriented, tapi kepada God oriented yang Allah mau. Tidak hanya berfokus kepada keluarga, melayani di keluarga, tapi kita juga mari mau melayani Tuhan. Marilah kita menyadari bahwa panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya adalah untuk bersama-sama melayani Tuhan. Yang kedua adalah pengalaman kasih Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Lukas 8 ayat yang kedua sampai yang ke-3a. Di sana firman Tuhan berkata bahwa dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh
roh jahat atau berbagai-bagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan yang lain. Melayani karena kasih, bukan karena ingin cari hormat, bukan karena ingin mencari jabatan, bukan karena ingin mencari kekayaan. Tapi kita mau melayani Tuhan karena kita lebih dulu sudah dilayani oleh Allah. Saudara dan saya sudah lebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Itu karena kita mengalami kasih karunia Allah, kasih dan kebaikan Allah, dan pertolongan dari Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu kita mau melayani orang lain juga. Billy Graham berkata bahwa suara kita, pelayanan kita, dan kemampuan kita harus digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Artinya bahwa kita semua dikasih karunia oleh Tuhan, diberikan kasih karunia oleh Allah untuk melayani dengan suara. Sehingga apa? Sehingga kita boleh bersama-sama menjadi kesaksian buat orang lain. Marilah kita mengakui dengan jujur bahwa pengalaman kasih Tuhan telah menyelamatkan kita menjadi pendorong untuk melayani Tuhan saat ini. Yang ketiga, penyalur berkat Tuhan. Dalam Lukas 8 ayat yang ketiga B, di sana firman Tuhan berkata, perempuan-perempuan ini melayani rombongan dengan kekayaan mereka. Wah, luar biasa sekali bahwa melayani Tuhan bukan karena cari berkat Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena kita mau dipandang. Melayani Tuhan bukan karena mau mempunyai jabatan. Tapi melayani Tuhan adalah kita juga boleh menjadi saluran berkatnya orang lain. Menjadi penyalur berkat bagi sesama. Jika kita gagal paham, maka kita mudah kecewa. Kita mudah malu. Kita mudah marah dengan Tuhan. Tapi melayani Tuhan mengutamakan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan pribadi, menjadikan pelayanan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lukas 4 ayat yang ke-31 berkata bahwa mencatat penyembuhan ibu mertua Petrus di Kapernaum. Rumah Petruslah yang menjadi posnya Tuhan Yesus untuk melayani dan menyembuhkan orang sakit. Dipakainya rumah Petrus sebagai pos pelayanan dan juga keramah tamahan keluarganya untuk melayani banyak orang. Di dalam Lukas 4 ayat 38 sampai 39 membuktikan bahwa ada totalitas mereka dalam pelayanan. Keluarga Petrus mau mengambil pelayanan, yaitu menjadi saluran berkatnya orang lain, yaitu rumahnya dipakai. Mereka mau menjadi penyalur berkat Tuhan buat orang lain. Nah, untuk itu marilah kita sekalian bersyukur dijadikan Tuhan sebagai penyalur berkat-Nya. Bagi setiap orang akan mendorong kita untuk melayani Tuhan sekarang ini. Karena apa? Karena kiranya pendorong kita untuk melayani Tuhan itu tadi 3P tadi. Panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Ada pengalaman kasih Tuhan yang kau alami. Tidak hanya itu saja, engkau harus menjadi saluran berkat buat orang lain, yaitu Tuhan berkati engkau, maka engkau harus menjadi saluran berkatnya Tuhan juga. Kita memiliki hidup kita, karena itu kita akan menjadikan keluarga yang melayani Tuhan. Mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau engkau sudah dipanggil, kalau engkau harus menjadi pelayannya Tuhan, dan engkau menjadi saluran berkatnya Tuhan, kita boleh mau dipakai untuk kemuliaan nama Allah saja. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama. Kita mengucap syukur untuk anugerah Allah yang besar buat hidup kita. Kita miliki dalam hidup kita, karena itu kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, menjadi keluarga yang melayani Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas panggilan Tuhan di dalam hidupmu, atas pengalaman kasih Tuhan di dalam hidupmu, atas penyalur berkatnya Tuhan yang Allah mau kita salurkan buat orang lain. Haleluya.
di dalam firman-Mu. Kami mau meresponi panggilan-Mu yang mulia di dalam hidup kami. Kami juga mau Tuhan melihat kebaikan lepas kebaikan yang sudah Kau berikan buat kami. Dan kami juga mau Tuhan menjadi penyalur berkat-Nya Allah. Kalau Allah saja sudah memberkati kami, kalau Allah sudah memberikan kasih karunia buat kami juga boleh memberikan juga buat orang lain berkat daripada Allah. Terima kasih Bapa, pakai kami semua Bapa untuk kemuliaan bagi nama Allah. Haleluya. Sampaikan hamba-Mu, biarlah kami yang di rumah bisa kami mendengar firman-Mu, untuk kami bisa merespon firman-Mu, untuk kami bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau, dan kami berdoa khusus kepada Engkau ya Bapa. Dan kuat kuasa Engkau berkati kami dalam pelayanan ini Tuhan. Dan kuat kuasa Engkau menyertai dalam pelayanan kami Tuhan, secara online ini Tuhan. Biarlah kami yang ada di rumah berkat daripada Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa khusus untuk bangsa saudara kami ini Tuhan. Kiranya kasih kemurahan Engkau, biarlah Roh Kudus Engkau bercampur bangsa ini Tuhan. Terlepas dari COVID-19 ini Tuhan, dari masalah ini Tuhan, terdah Tuhan kuat kuasa Engkau. Dalam nama Yesus, kuasa Engkau Tuhan bekerja untuk menghalau virus ini hingga terlepas Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan Yesus sidang Engkau di raya ini Tuhan, dari hal-hal yang ini Tuhan. Kuasa Engkau bekerja Tuhan, Roh Kudus Kau curahkan Tuhan untuk memberkati gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan Engkau, dan sebentar kami akan pulang. Lindungi kami, jaga kami Tuhan, dan kuat kuasa Engkau bungkus kami dengan tutupan darah yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang kami serahkan dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah dan berpenuh damai
di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Setiap kita terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita dan kita menyambutnya dengan penuh sukacita.